Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar setia Radio Swiba Karanghanyar yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita diperkenankan bisa berjumpa melalui siaran Radio Swiba Kabupaten Karanghanyar. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pertemuan kita membawa manfaat, maslahah, barokah fid dini wad dunya hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar Radio Swiba Karanghanyar yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang syariat zakat. Ini kami anggap penting karena di Kabupaten Karanghanyar ini sebenarnya potensi zakat itu sangat besar, namun perolehannya belum maksimal dikarenakan kesadaran masyarakat akan pentingnya menunaikan zakat itu masih lemah. Dan kami telah melakukan beberapa survei di masyarakat kita, masih belum paham tentang zakat, terutama zakat mal. Jadi tahunya sebagian masyarakat kita zakat itu ya zakat fitrah saja. Jadi tahunya zakat fitrah, zakat yang dibayarkan setiap bulan Ramadan, yaitu dengan membayar makanan pokok sebesar 2,5 kg atau 2,7 kg makanan pokok atau beras. Padahal lebih dari itu ada namanya zakat mal. Zakat ditinjau dari segi bahasa adalah merupakan kata dasar dari kata zakah yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Karena memang orang yang berzakat itu sesuai hadis Rasulullah SAW akan diberkahi harta yang masih. Sedangkan menurut istilah
atau syara. Zakat adalah nama bagi pengambilan tertentu dari harta tertentu menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan pada golongan tertentu. Itu yang disebut dengan mustahik 8 asnaf. Sedangkan definisi zakat sebagaimana yang telah dirumuskan oleh para ahli fikih, para fuqaha, zakat adalah nama sebagian harta yang dikeluarkan oleh hartawan, atau dalam bahasa Arab itu aghnia, untuk diberikan kepada saudaranya yang fakir, miskin, dan juga untuk kepentingan yang lain yang masuk dalam kategori 8 asnaf. Sedangkan zakat itu dibagi menjadi dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal itu zakat yang diwajibkan atas harta berdasarkan syarat-syarat tertentu atau syarat yang ditentukan menurut syar'i. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan di bulan Ramadan. Maka kadang zakat fitrah itu disebut dengan zakat badan atau sedekah fitrah. Hadirin kaum muslimin wal musliman, mustami'in, mustami'at rahimakumullah. Zakat ini merupakan rukun Islam yang sangat penting karena menjadi penyempurna dari rukun sebelumnya. Di pertemuan yang lalu sudah kami sampaikan tentang hubungan puasa dengan rukun Islam sebelumnya. Di antaranya adalah zakat, itu penyempurna dari rukun sholat, di mana tujuan sholat satu adalah untuk menjalin hubungan atau hablum minallah, hubungan baik kepada Allah yang dicerminkan dalam praktek sholat dengan takbiratul ihram Allahu Akbar, dan juga menjalin hubungan baik kepada sama manusia yang dicerminkan dalam praktek sholat, yaitu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang intinya adalah mendoakan keselamatan, kesejahteraan, dan semoga Allah mencurahkan rahmat dan berkah kepada siapapun yang ada di sebelah kanan kita dan yang ada di sebelah kiri kita, karena sekeliling kita semuanya kita doakan. Namun prakteknya setelah sholat, kebanyakan umat Islam juga masih belum baik juga di dalam penerapan syariat hablum minannasnya, itu masih suka saling mengolok-olok satu dengan yang lain, membenci, mencaci maki, menfitnah, melakukan perbuatan korupsi dan lain sebagainya. Untuk itu Allah turunkan syariat yang namanya zakat, disebut dengan infak dan sedekah, sehingga terjadi hubungan yang baik antara manusia satu dengan yang lain. Jadi para aghnia, orang-orang yang kaya, menyalurkan zakatnya kepada para fuqara masakin,
fuqara masakin yang diberi mendoakan dengan doa yang dituntunkan oleh Rasul, ajarakallah fima ataita wa baraka fima abqaita wa ja'alallah laka tahuran. Semoga harta yang engkau berikan itu menjadi pahala, dan harta yang masih diberkahi oleh Allah, dan harta yang diberikan tersebut menjadi pembersih harta yang lain sekaligus menjadi penghapus dosa. Untuk itulah saking pentingnya zakat. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala laisa kullu musallin yusalli. Tidak semua orang yang melaksanakan sholat itu telah melaksanakan sholat. Innama ataqabbalu sholata mimman tawaddu'a li 'azamati wa kaffa sahwatihi an maharimi wa lam yusra ala maksiati. Karena saya akan menerima sholatnya orang yang rendah diri, rendah hati akan keagunganku, wa kafwa syahwatihi, dan mampu menahan syahwatnya, an maharimi, dari perkara-perkara yang aku haramkan, walam yusira ala maksiati, dan saya akan menerima sholatnya, saya tidak akan menerima sholatnya orang yang terus menerus melakukan maksiat kepadaku. Ini hubungan kepada Allah, tentang tawadhu, tentang meninggalkan maksiat, mampu menahan syahwatnya. Tapi yang berikutnya, wa'at amal ja'i, saya akan menerima sholatnya orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Artinya walaupun kita sholat sehari semalam kita tunaikan dengan baik, 5 kali sholat fardunya, diikuti sholat sunnah rawatib, akan tetapi kita tidak mampu, tidak mau membayar atau tidak mau memberikan makanan kepada orang yang lapar padahal kita mampu, maka sholat kita tidak ada artinya, tidak bermakna dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga wakasal uryan, saya hanya menerima sholatnya orang yang mau memberikan pakaian kepada orang yang telanjang, warahimal masaib, dan juga orang yang mau peduli kepada orang-orang yang tertimpa musibah, wa awal gharib, termasuk orang yang memerawat orang yang terlantar. Jadi kalau kita mampu untuk merawat orang yang terlantar, untuk peduli kepada orang-orang yang tertimpa musibah, padahal kita mampu, kita tidak mau, maka sholat kita dalam pandangan Allah sama sekali tidak bermakna. Sholat kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Ini pentingnya zakat, infak, dan sedekah. Kan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 103. Jadi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Khudh min amwalihim, wahai Muhammad, ambillah
harta orang-orang yang kaya. Siapa orang yang kaya? Aghnia itu orang yang mempunyai harta mencapai nisabnya. Khudh min amwalihim, diperintah untuk mengambil. Posisi Rasulullah sebagai seorang presiden, seorang pimpinan negara, diperintahkan oleh Allah untuk mengambil. Sekarang di negara-negara Islam, alhamdulillah sudah memperlakukan itu. Di antaranya di Indonesia sudah membentuk badan resmi yang mengelola zakat, infak, dan sedekah, namanya Basnas, dan disusul juga dengan LAS, Lembaga Amil Zakat. Nah, kaum muslimin wal muslimat, pendengar setia Radio Semhipa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mencermati ayat tersebut, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, di tujuan Allah perintahkan Rasulullah untuk mengambil zakat para aghnia, itu adalah tutahhiruhum, untuk membersihkan harta mereka. Mengapa di sini disebut membersihkan? Karena pada hakikatnya setiap orang yang dikaruniai harta oleh Allah, di situ ada hak orang lain. Ketika hak orang lain, haknya para mustahik belum diberikan, itu artinya kotor. Tapi kalau sudah diberikan, berarti bersih. Kalau bersih, diberikan, digunakan untuk apa saja, insya Allah akan membawa berkah. Seperti makna zakat itu sendiri yang tumbuh, berkembang, dan berkah. Nah, jadi sebenarnya syarat zakat itu yang pertama adalah untuk kepentingan muzaki itu sendiri. Yang kedua, untuk menolong pada para mustahik, terutama fuqara masakin. Jadi wa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Yang berikutnya ada perintah bagi mustahik yang diberikan zakat, infak, sedekah agar mendoakan. Wa shalli alaihim, shalli alaihim ini shalli bimakna doa. Jadi wa shalli alaihim, karena apa? Mengapa harus para mustahik harus mendoakan? Karena dengan doa itu, inna salataka sakanul lahum, doanya para mustahik akan menjadi ketentraman bagi para muzaki, munfik, dan mutasaddiq. Jadi itulah pentingnya syariat zakat. Sama-sama mendapatkan manfaat, baik muzaki atau mustahik. Bahkan di zaman sahabat, mulai dari sahabat Abu Bakar dan diteruskan Umar dan para khulafaur rasyidin yang lain, mereka itu memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Gitu. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami mengajak kepada kaum muslimin wal muslimat, mari kita berusaha sekuat kemampuan kita untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Tidak hanya kita sudah merasa cukup dengan syahadat, sholat, dan puasa, sekalipun berat, mari kita tunaikan, karena apapun yang kita keluarkan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kaum muslimin wal muslimat, pendengar setia Radio Swiba Kabupaten Karanganyar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan zakat mal itu jenisnya bermacam-macam. Jadi ada zakat pertanian, ada zakat perdagangan, ada zakat profesi, ada zakat emas, juga ada zakat rikas atau harta temuan dan lain sebagainya. Jadi jenisnya banyak dan sudah ada ketentuannya. Nah, sedangkan zakat fitrah yang sebentar lagi akan kita tunaikan, yang dalam kesempatan ini kami sampaikan tentang aturannya di dalam keputusan Menteri Agama di tahun 2000, Peraturan Menteri Agama 2014 besarannya 2,5 kg. Namun menurut Fatwa MUI di tahun 2022 itu besaran zakat fitrah itu 2,7. Jadi ini diserahkan kepada masyarakat sesuai kemantapan dan keyakinan masing-masing untuk ditunaikan di bulan Ramadan ini, mumpung kita masih ada kesempatan bisa dilakukan secara takjil. Saya kira itu mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tentang syariat zakat ini, baik zakat fitrah atau zakat mal, bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kita untuk menunaikannya sehingga sempurnalah iman dan takwa kita, karena bagian atau ciri orang yang bertakwa adalah dia mau menunaikan zakat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.